أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah muliakan, kembali kita dipertemukan Allah di masjid yang penuh barakah ini. Semoga umur hidup kita ini kita menanti ketentuan Allah, kita bermohon akhir hayat kita, sakaratul maut kita adalah husnul khatimah. Mudah kita untuk istiqomah dalam beramal ibadah, dan mudah kita untuk mencapai apa-apa saja yang disuruhkan Allah lewat amalia ketaatan, dan kesemuaan itu semoga kelak di hari kiamat sebagai pemberat timbangan mizan kita, mempermudah hisab kita, dan Allah ridha memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Firdausnya. Bapak-bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang penuh keberkahan, kita lanjutkan kaji dari kitab Kifayatul Muhtadi, dan kedua daripada fardu wudu, karena yang pertama itu adalah niat ya. Kalau wudu itu termasuk syarat salat, jadi syarat sah salat. Kalau tidak ada wudu maka sholat batal. Bukan yang di dalam rukunnya, tetapi sebelum ingin melaksanakan sholat. Kalau tak dibuat dan dijaga sebelum dan ketika sholat, maka sholat batal. Kalau di dalam kitab Sabilul Muhtadin, syarat itu sama dengan ruh bagi badan. Sedangkan rukun adalah kepala bagi badan, bagi manusia. Jadi kalau seandainya rukun itu satu saya tinggal, putus kepala mati. Makanya contoh dalam tahiyat itu kan rukun kauli, tasydidnya itu harus dijaga. Dari at-tahiyatul berapa itu? At-tahiyya, tahnya bertasydid, hanya bertasydid, ya-nya bertasydid. At-tahiyatul mubarakatus, sadnya bertasydid, salawatut, tonya bertasydid, thayyibah, ya-nya bertasydid, thayyibatulillah, Allahnya bertasydid. Kalau dihitung-hitung kurang lebih sekitar 30 tasydid di dalam tahiyat. Ringan saja bacaannya batal salat, karena kurang daripada rukun kauli, batal salat dalam tahiyat. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha. Itu kan baru tahiyat itu. Tahiyat. Fatihah. Kan tahiyat sama hukum dengan Fatihah? Harus. Kalau surah itu
ringan, artinya kalaupun bermasalah ada unsur kemaafan karena termasuk sunat hayat. Sunat ini adalah perkara yang dia tidak akan mematikan, istilah kalau pada badan manusia itu, tetapi kurang elok lah kalau ditinggalkan. Contoh, sunat abad itu tangan kaki. Manusia lahir tanpa tangan tanpa kaki bisa hidup, cuman itulah disuapkan orang. Itu namanya sunat abad. Tinggal kunut, ya, tinggal tahiyat pertama. Maka untuk menggantikannya pakai apa? Sujud sahwi, biak bertangan, biak berkaki balik. Nah, sedangkan sunat hayat itu seperti yang lalu kita cerita, bulu-bulu yang di badan, bulu alis, bulu mata, bulu rambut, ya, mencantikkan. Tak berbulu manusia bisa beraktivitas, tapi kurang elok lah, kurang laga. Begitu. Jadi sunat ayat seperti doa iftitah, surah, bacaan subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sunat hayat seperti itu ya. Dan dikatakan dalam kitab ini, walaupun dalam kondisi itu salat mayit wajib wudu. Tak wudu batal salat mayit. Walaupun cuma berdiri saja itu toh, tapi kan inti salat itu tercapai. Apa itu? Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kan salat itu kan itu. Aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Itu. Jadi aqwal ada perkataannya. Af'al ada perbuatannya, berdiri itu. Tak ada ruku, tak ada sujud. Nah, cuman berdiri saja. Ya, perkataannya Fatihahnya, bacaan sholawat kepada Nabi, ya, doa, seperti itu. Udah itu lagi muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam, ditutup dengan salam. Udah itu lagi termasuk sujud tilawah. Orang mau sujud tilawah kalau tak wudu tak sah. Karena itu percis seperti sholat, karena perkara sujud. Dia harus dimulai juga menghadap kiblat, dari atas turun ke bawah. Niatnya mengangkat takbir, niat untuk sujud tilawah langsung. Tidaklah seperti harus usolli, niat dia untuk sujud tilawah. Allahu Akbar, turun dia sujud tilawah. Udah itu lagi sujud syukur sekalipun. Sujud syukur tak boleh juga nampak lutut karena aurat. Maka orang kalau mau sujud syukur, kalau dalam kitab fikih Syafi'i, menghadap kiblat dalam keadaan berwudu dan tertutup aurat. Dan dia harus keadaan suci. Kalau perempuan haid, kalau sujud-sujud begitu saja, maka dalam fikih Syafi'i tidak sah sujud syukurnya. Kalau kita tengok-tengok pemain bola, maka itu tidak terpenuhi dalam kaidah mazhab Syafi'i. Nampak lutut, dan tak tahu kita apakah dijaganya wudu, apakah menghadap kiblat, tempatnya itu apa suci daripada najis, banyak pertimbangannya. Itu Syafi'i. Kalau Syafi'i begitu, tapi kan dalam mazhab itu kan banyak. Yang terkenal 4. Ada namanya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini membolehkan nampak ukuran aurat bagi Syafi'i. Lutut bagi Syafi'i aurat, tak boleh nampak. Kalau ada orang sur nonton bola nampak lutut, subhat dia. Maka ketika orang mau nonton bola, taklid ke mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi auratnya itu sempak tuh. Jadi kalau ini nampak, ukuran tutup sempak tuh aja lah. Makanya dulu ada main fighting gitu, UFC itu apa tuh, yang itu Nurmagedon apa dulu fighting itu, dia kan waktu ditimbang tuh kan ditelanjangkan dia tuh, biar tahu berat badannya imbang sama siapa. Di situ mungkin dia memakai mazhab Hanafi, wallahu a'lam. Udah, itu jadi yang pertama yang lalu kita cerita adalah perkara niat. Yang kedua nih, daripada fardu wudu, membasuh zahir yang nampak, muka sekalian.
Biji mata nih zahir tidak? Nampak tidak? Wajib basuh. Karena dia nampak perkara zahir. Iya, kalau tutup bagian sini masuk gini, masuk. Maksudnya digini-gini kan nih, dengan ukuran zahir saja. Tak pula gini-gini pula, tak gitu pula. Ya, dipicing mata, lalu dibukanya gini-gini kan, lewatkan mata. Gitu. Karena kata kitab nih membasuh zahir yang tampak. Ya. Sekarang kita tanya biji mata masuk zahir tidak? Karena nampak dia. Kan gitu. Seperti itu. Satu kali itu yang wajib, dan wajib dibasuhkan satu suku daripada sekalian pihak keliling muka supaya jadi tentu terbasuh segala suku-suku muka, dan kehendak dengan membasuh itu mengalir air pada anggota. Jadi kalau tak mengalir berarti namanya mengusap. Air itu ada, ini diambil air nih berjalan ya kan, tapi dia bisa mengalir, ada menetes, tes, walaupun 3. Makanya kalau kita itu ibaratnya ada satu kesempatan, ini ada model spray itu yang bisa semprot, botol aqua masukkan ke palu spray, disemprot-semprotnya. Semprot-semprotnya. Dalam semprot-semprotnya itu ada tidak menetes tes 3 minimal. Kalau ada menetes air tes 3 berarti dia namanya membasuh. Tapi kalau tak menetes berarti mengusap, itulah bedanya. Jadi dalam spray itu kan spray semprot untuk tanam-tanaman atau apa tuh gitu. Jadi ada menetes 3 itu hukum membasuh karena sudah mengalir minimal 3. Itulah rincian mudahnya dalam Syafi'i. Kalau ada orang kan, kalau ibaratnya sampai ke tanah suci, hendak ke tempat wudhu kesanan jauh, dia batal sini, atau dia ada botol aqua, kan itu kan copat tuh Pak Haji ya kan, menguap dia pun namanya sikit, yang pula awak loca kan itu, copat sikit. Yang penting netes, begitu. Sekalian suku daripada muka nih. Udah itu lagi. Maka tiada memadai menyapu dengan air. Jadi salah satu bentuk menyapu itu ada basah air di sini. Kalau yang ada terungkup nampak air tadi entahlah. Tapi kalau seandainya segini pun air, segini ada tegonang di sini, ya, digini kan ya. Tapi nggak ada yang menetes. Itu berarti namanya bab menyapu go. Karena temakan buat muka yang lain itu untuk menggatukan air itu. Jadi minimal dia itu harus ada yang menetes. Dasar hukum menyapu pertama sekali adalah di tangan ini basah, lembab. Kan kalau untuk menyapu itu kita ambil untuk kepala ini kan kita lepas air dah gitu ya. Andai kata dia basah itu sudah memadai, sudah masuk juga lah hukum menyapu walaupun ada kadang menetes air di kepala. Tapi sebetulnya kalau kaedah dalam mengusap atau menyapu itu air tak ada menetes. Apatah lagi pula diambilnya keran digini-gini pula kepala. Itu membasuh kepala namanya, bukan mengusap. Begitu. Kalau dalam fikih mazhab Maliki, dia tidak bisa begini, batal sikit, tak bisa. 3 helai tak bisa. Fikih dalam mazhab Maliki ditariknya ke belakang terus. Baru dimajuannya ke muka. Gitu. Itu dalam fikih mazhab Maliki. Kalau cuma sikit batal. Makanya kan kadang-kala ada orang dia hendak mencari sodap, tapi ketentuan itu tak ada. Maksudnya begini, wuduknya dia pakai batal menurut Imam Malik. Imam Malik batalnya tu kalau bersentuhan dengan perempuan, baik dia bini, baik dengan saudara kandung, baik ajnabi, baik mahram, tak batal. Mazhab Maliki pakai dia berwuduk gitu. Tapi wuduknya ketika pakai wuduk pakai sepi'i. Macam mana tu wuduk sepi'i? Ini sikit aja dia basuh. Tak dikatanya air itu, diusapnya. Jadi kira-kira beginilah. Ketika nanti hari kiamat kan amalan kita ditanya oleh Allah. Kau wuduk apa? Sepi'i. Batal kau? Maliki. Tanya buat sama sepi'i.
Hadirlah Imam Syafi'i pada saat itu atau guru-guru yang mengajarkan itu. Ini ada apa Syafi'i mengajar batal apa ini? Tak ada, kata dia. Datang tanya Imam Malik, ada wudu apa ini? Tak ada, kata dia. Masing-masing menolak. Karena harus dia satu suku terus dalam bab ibadah itu selesai. Wudunya berarti batal lah. Kadang kala akan begini, diambilnya wudu Syafi'i batal Maliki. Berarti dia imam baru, mazhab baru. Baru apa? Menurut versi Syafi'i tak mengaku wudu dia, Syafi'i tak mengaku wudu dia sempurna karena batal menurut Maliki. Maliki pun tak mengaku wudu dia karena wudu Syafi'i. Karena imam tu dalam memahamkan hukum tu, dalam wamsahu biru'usikum itu disapu botol habis, bukan 3 helai saja kepala. Ayat Quran kan gitu, ayatnya sama tapi memaknainya berbeza dalam ulama mazhab. Di dalam surah Al-Maidah dikatakan gini ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, hai orang beriman apabila kau hendak salat, fagsilu wujuhakum, basuh muka kau, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiqi, ke siku. Kalau seandainya dia terbalik tak apa-apa, ini namanya had tu batasan. Tapi yang abdolnya tu tetap dari sini ke sini. Andai kata dibasuh dia gini, terbalik ke bawah, itu namanya had. Batasannya udah terpenuhi, tangan sampai siku. Dia tidak mengatakan harus memulurkan dari siku dulu ke tangan atau tangan ke siku, tapi utamanya menurut daripada ayat, mulurkanlah dari tangan ke siku, namanya had. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala kau. 3 helai mana kepala? 3 helai rambut pula. Sikit aja gini ya. Ubun-ubun lah itu. Tapi menurut Syafi'i bisa sah. Wamsahu birusukum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Itu. Jadi kadang-kala sekarang nih goma dia itu mengutak-ngatik. Diambilnya ini, diambil ini satu. Menurut ini satu. Karena begini, macam uang ikut torikat lah, torikat. Ikut toriko Naksabandi, ikut toriko Samani, ya, ikut toriko Sazili, ya. Jadi boleh diambil banyak torikot boleh, tetapi apa yang dijanjikannya ketika dia dengan guru itu, uang kan berbaiat. Baiat itu kan bersumpah. Amalan dari Toriko Naksabandi itu diamalkan betul semua. Begitu juga Samaniyahnya, Saziliyahnya, Syatarinya pun diamalkan. Jangan diambil ini sedikit gak bisa. Samani botol semua, udah selesai Samani, ambil Sazili. Habis waktu dia terus. Itu kalau orang ambil sanad itu. Sama juga dengan fikih Syafi'i aja tak habis, tiba-tiba nak ambil yang fikih lain. Gitu. Nanti bukan menjadi masalah, jadi pendapat yang baru jadinya. Itulah yang bisa jadi bid'ah itu nanti. Udah itu lagi dikatakannya di sini. Dan apabila gugur membasuh muka karena sakit, misalnya mukanya jatuh naik kereta luka, ya, atau kebakaran, atau ada bisul, atau terkena benda tajam, atau dicakar buat kucing, ya, atau penyakit beragam-ragam, tiadalah wajib membasuh sesuatu yang pada kelilingnya, karena membasuh sekelilingnya itu mengikut bagi membasuh mukanya, dan yang dikehendakkan dengan membasuh mukanya itu terbasuhnya, dan jikalau dengan perbuatan orang lain dengan tiada izinnya sekalipun, atau terjatuh ke dalam seumpama sungai, jika ada ia niat akan wudhu ketika itu, dan keluar dengan katanya zahir, muka batinnya seperti dalam hidungnya dan dalam mulutnya dan matanya, maka sekaliannya tiada wajib dibasuhkan. Di sini dijelaskan ya. Jadi begini, ada orang jatuh dari atas titi, top itu. Ketika dia muka dia ni tersampai dulu, niat dia terus berwuduk, jadi itu sepeng itu, ya. Udah itu lagi, atau orang membasuh, orang mewudukkan kita hukumnya sah,
Tapi kalau kita mampu hukumnya makruh. Mampu kita berwuduk, lalu tolongan wuduk anakku aku kasih kau 10.000 nah. Malas aku berwuduk nih. Dia ambil air basuh buat orang tu muka. Pasang niat yo. Tangan, tadan. Cuci ya. Kepala kau buka. Kaki tolong basuhan. Boleh, makruh. Kecuali sakit. Sakit kan tak bisa. Sakit itu model tolong wudukkan. Tadan aja dia ambil cerek. Gitu kan? Itu. Udah itu lagi kalau seandainya muka ni kono sekelilingnya ni tadi, sekelilingnya ibaratnya hat muka yang lalu sudah kita bahas, tempat tumbuh awal daripada rambut sampai batas sini dagu, dan anak telinga yang kecil sampai sini untuk ukuran panjang. Itulah dibasuh. Maka di sini sekarang dimasukkan juga hal membasuh muka itu adalah tali kerudung. Istilah dalam kitab sini ni tali kerudung. Maksudnya kalau orang hendak pakai telokung, ini kan ada tali di sini begini ya. Dari sini kan mulai dipakai itu. Jadi upo tali kerudung sini. Maksudnya jambang nih ya. Anak rambut nih. Itu termasuk harus kono juga, termasuk kita. Jadi kalau ada laki-laki banyak selamat, tapi kaum ibu banyak tak selamat. Kenapa banyak tak selamat kaum ibu? Kadangkala rambut itu ditarik ke belakang. Ditariknya ke belakang. Jadi tak kono dalam basuhan. Berarti tak sah wuduk karena bulu pada muka tidak kono basuh. Di sini pendapat yang saya utarakan yang pertama tadi tentang biji mata itu dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ya. Tapi di sini dikatakannya maka yang termasuk batinnya muka tu dalam hidung sini. Itu tak pala sampai. Udah itu lagi katanya dalam mulut. Dan matanya. Berarti saya koreksi. Tadi kan saya kata mata harus diginian dia. Iya kelopak mata. Jadi itu aja. Jadi rupanya bahagian dalam ni dalam kitab Mau'izatul Mu'minin sunat. Ini kan tempat untuk masuk apa namanya itu orang bercolak perempuan disunat. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ada disebut sampai lingkaran mata itu harus dibasuh. Tapi kalau dalam kitab ini dikatakan hukumnya batin, berarti dia dalam tak masuk. Jadi saya pakai aja lah karena pas lagi ngajar kitab ini pakai hukum kitab ini. Biji dalam mata tidak masuk ukuran zahir kata dia. Katanya. Walaupun dalam kitab lain ada menjelaskan, tapi hukumnya dia anjurkan. Di situ tak kata wajib karena kitab Mau'izatul Mu'minin itu dia lebih sifatnya global. Sunat pun enggak disebutnya sini wajib, ini sunat. Pokoknya semua dilakukan. Contohnya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin leher ini itu menurut kitab itu disapu. Gini nah. Makanya ada kadang kita tengok orang tua habis dia udah ini bagian kepala, telinga, ini gininya. Tapi dalam kitab lain dikatakannya itu pekau harus ditinggalkan. Kenapa? Contohnya di dalam kitab Fathul Mu'in tak boleh dibuat. Apa maksud dia ini teh? Menambah. Apakah ini kepala? Apakah ini rambut? Kecuali kalau rambut panjang. Jadi ini bagian rambut. Perempuan kan malas dia tak basah kepala nih, diambil di belakang kan bisa nih. Tapi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dari pembahasan guru-guru kami dulu, itu kan kitab akhlak itu. Mau'izatul Mu'minin kitab akhlak. Jadi rupanya nanti ketika kita di sidang tu leher kita tu ketika ada uang-uang yang bermasalah dengan dosanya dirantai ditarik ke neraka. Akibat ada asarul wudu, bekas wudu, rantai tadi sekio-kio kita bermain logika. Sogan hendak melengket ke sini jadi tak tertarik ke dalam neraka. Itu gitu dulu. Jadi kan ketika seorang berwudu nanti di hari kiamat bekas-bekas wudunya itu menyala hidup. Marah mukanya, bekas sujud pun nampak. Makanya mendiang Ustaz Amrin menamsilkan dulu dengan bahasa apa namanya itu segarnya itu gini. Ketika udah menjadi abu manusia itu dibakar, orang-orang yang beriman kepada Allah, jadi disuruh malaikat
Hembus tu neraka tu bangkit abu. Hendak mencari bekas sujudnya orang beriman. Upo paling bawah betul. Itulah nak selamatan. Upo koning kita ni jadi asarus sujud, bekas sujud. Bukan dengan bekas maksudnya itu hitam gini, bukan. Bukan hitam ini. Bekas ketakwaan yang nanti akan menjelma di akhirat. Kalau ini bekas-bekas begini ini bisa mendatangkan ria, baiklah kita boleh ubat untuk mengembalikan hilang dia, menghilangkan hitam dia. Kalau ini bisa mendatangkan ria di dalam hati kita. Iya, iya Pak Haji. Ya Pak Haji. Iya, iya. Takut kita nengoknya. Takut. Bukan berarti apa namanya. Bisa. Karena sembahyang jadi kan dari situ kan hitam di sini ya kan. Iya. Cuman gini. Kadang teknik sujud tuh yang membuat hitam tuh gini. Iya, jadi ketika sudah kan kalau dalam kitab kalau kita sepi'i lutut dulu baru tangan. Ada orang tuh karena Rasulullah itu ada beberapa kisah juga mengatakan karena kepayahan daripada lutut ditumpukan dengan tangan baru ke lutut. Bau dia gini. Tapi dalam begini ini ketika disatukannya kaki nih disujud begini, disorok kok gini maju agak atau ini maju. Jadi stop gitu. Jadi akibat sogong tuh ini lama-lama menghitam. Nah itu. Tidak mengapa, betulnya tidak mengapa. Iya, intinya kan ria ini yang kita khawatirkan. Rianya. Jadi ini sedikit ulasan saya itu, tidak pokoknya itu. Udah. Yang lebih tahu itu kan diri kita sendiri, apakah aku ria atau tidak. Begitu. Udah itu lagi dikatakan di dalam kitab ini, daripada tempat tumbuh rambut kepala pada ghalib biasanya. Kalau rambut dia tu tumbuhnya itu luar biasa atau dia tak ada tumbuh lagi, maka tengoklah orang yang biasa atau dulu sebelum hilang. Entar rontok pula. Kan patok untuk ukuran kepala tu, ukuran muka tu, ya kan? Ini. Tapi rupanya karena pesor dia tertarik sampai belakang. Iya, jadi di mana ghalib yang biasa sini? Jadi sekarang lagi macam orang pergi haji, kan dia kan penutup daripada umroh atau haji kan tahallul, ada dicukur atau dipotong. Kalau orang botak kian, apa yang nak potong maka tetap disunahkan eksen mencukur, mengambil kesunahan untuk mencukur. Tak ada lagi bulu tu. Dia ambil taik gitu. Kesunahan daripada kepala tadi. Pak. Iya. Iya, seperti itu. Sama dengan kalau iya. Pokoknya ukuran ghalib biasanya seperti itu di sini, ya gitu sudah cukup. Kadang-kala kan ada orang apa ni, kau ni tak sah solat kau, rambut kau kata mengusap rambut, mana rambut kau botak kan enggak ada. Ghalibnya di mana? Ghalib tu biasanya tumbuh di mana? Jadi ukuran alhamdulillah dalam kitab ini ghalib macam orang-orang yang hingga bawah dagunya. Jadi ukuran di sini tadi ke bawah dagu ini. Untuk muka tadi. Adapun dagu itu pada had muka maka wajib dibasuhkan dia. Jadi ini dagu, had muka tu. Makanya kadang-kala kan orang begini dia tu. Jadi janggut itu pun ini. Tidak di sini. Makanya kaum ibu itu kadang-kala kan sebagaimana yang kita cerita yang lalu, telokung itu jangan ditaik ke belakang karena ini bukan lagi muka. Maka agak dimajukan ke muka karena inilah muka. Begitu. Dimajukan dia. Udah itu
dan 2 tulang geraham. Ini sini. Berarti sini tidak. Yakni geraham mukanya, pada panjangnya, pada had bujur muka, dan antara 2 anak telinga pada lebarnya, dan masuk pada had muka itu pada tempat gumam, yakni tempat tumbuh rambut di dahi, dan wajib dibasuh keluar daripada had muka, yaitu naz'ah, yakni suluh, yaitu kedua putih yang antara kedua rambut ubun-ubun. Berarti ukuran mungkin macam gini nih. Saya apa namanya itu? Kadang becuam itu. Di tempat awal-awal sini nih udah mulai tumbuh uban. Nah, di sini awalnya sebetulnya kalau kata kitab, di sini awalnya tumbuh uban itu. Tempat dekat ubun-ubun tuh. Situ. Jadi dikatakan di situ keluar daripada ukuran untuk dibasuh, tak masuk lagi. Dibasuh bulunya, yakni bulu yang tumbuh pada had muka seperti bulu mata, bulu 2 kening, ya 2 kening. Jadi sebetulnya ini kan koning. Jadi di sininya itu, ini termasuk ada kalau ada tumbuh bulu. Dan 2 tali tudung, misai, ya, kumis, janggut, ya, dan tempat tumbuh daripada dahi wajib dibasuh segala bulu-bulunya, itu zahirnya dan batinnya. Jadi kalau seandainya dia tipis di apa? Kalau dia tebal macam janggut, ukuran tebal di luarnya saja. Tapi kalau tipis digatokan gitu, sama dengan kumis. Tapi kalau kumis dia Pak Raden, itu kan. Kalau kumis Pak Raden kan payah nyampe sampai tebal gitu kan, disiam gitu tuh. Kalau tebal betul gitu. Jadi kalau hukum janggut, kalau hukum bulu ini kalau tebal dia di luar saja seperti diusap gitu. Udah itu lagi, dan kulitnya dan sebahagian daripada merah 2 bibir mulutnya tuh. Ini jelas nih, ini bukan batin. Ini zahir. Bibir itu yang ini kan masuk muka. Ini pun masuk cici. Di dalam tidak. Makanya sebetulnya untuk mengusir daripada keraguan kita kumur-kumur dulu. Jadi nampak air, sangkuan kita ketika kita membasuh itu adalah bahagian daripada muka. Jadi ketika berwudu, bibi itu masuk. Tapi kalau biji mata dalam tadi saya koreksi, di dalam kitab Mau'izatul Mukminin dimasukkan, tapi dalam kitab Kifayatul Muhtadi tidak dimasukkan ukuran zahirnya, tapi ukuran batin katanya. Dan hadapan hidungnya dan ekor matanya dan batin segala bulu yang tumbuh pada had muka. Maksudnya ujung hidung ini masuk. Dan itu lagi ekor daripada mata sini masuk. Di semua. Udah itu segala zahir-zahir daripada muka ni tadi, bulu-bulunya gitu. Sama ada daripada bulu yang terdahulu atau yang lainnya. Sama ada bulu yang dia memang sejahirnya ada, atau tiba-tiba begini hukumnya tuh. Bulu dia jatuh, tertempel di sini, entah bulu ketiak gitu kan, atau bulu tangan. Kan masuknya dia bulu daripada di muka tuh. Tapi kan memang itu hukum payah cito, itu tak mungkin lah ya. Biasa kalau bulu udah jatuh udah. Entah hebat pula adolim di apa tuh, di bulu tuh, di ujungnya tuh kan masih menempel. Jadi waktu itu harus dicuci. Tapi kalau udah terlepas tidak. Melainkan batin yang di bawah janggutnya, jika amat lebat janggutnya sini, yang tobal. Maka kesunahan janggut itu dia digonggam, lebih daripada sini potong. Janggut itu digonggam, janggut potong. Jadi segonggam. Kalau kebanyakan tak dapat kesunahan lagi. Ya, kalau anda yang mengamalkan janggut di ukuran segonggam dia ada sisa potong. Kalau lebih ini tak dapat kesunahan, karena ada juga at-tahuru syatrul iman. Taharah itu sebahagian daripada
iman. Makin banyak nanti makin sulit untuk secara umumnya untuk membersihkannya. Begitu. Apakah orang mencukur janggut ni dia termasuk dosa? Tidak. Kalau fikih makruh kalau yang bisa berjanggut. Kalau janggutnya elok, kalau janggutnya memburukkan dia, tidak rata, maka untuk menghilangkan buruk tadi dicukur dia. Iya, seperti itu. Cukup. Dan orang yang kesunahan apa janggut ni tadi, ada yang bisa tumbuh janggut, ada orang dia tak tumbuh janggut gara-gara hendak mengamalkan sunnah janggut, dibolinya minyak menumbuh bulu, minyak wak doyok atau perdaus entah apa, diboli sudah supaya tumbuh. Kesunahannya tu biarkan tumbuh sendiri saja. Maka tiada wajib dibasuhkan batin yang tersebut karena sukar menyampaikan air kepadanya, maka memadai ia membasuhkan zahirnya jua. Maka pendeknya bahwasanya segala bulu muka itu jika tiada keluar daripada had muka, ada kalanya jarang adanya dan lebat seperti bulu mata dan misai dan kumis dan janggut perempuan dan khunsa. Itu jarang. Perempuan tu ada juga dia bisa berkumis, bisa berjanggut, ada juga berjanggut lagi. Itu kan dia nadir. Nadir tu suatu yang ganjil, tak masuk dalam kajian biasa. Itu boleh dia cukup. Kalau kumis tadi sebetulnya, kalau macam kumis Pak Raden, itu dalam hukum fikih memang kumis ni agar dipotong atau dipendekkan. Kalau terlalu tebal itu tak masuk dalam apa. Apakah harus dibasahkan, diusahakan apa? Kalau dia tengok dia keji-keji fikih, yang selamat tu sebetulnya hanya janggut. Yang tebal itu hanya janggut, dia cuma bisa lalu ini. Tapi kalau kumis, itu kan di bawah kumis kan ada kulit. Itu. Jadi kalau yang dia sikit tipis dia paksa gini. Tapi kalau tebal kadang air tak sampai, ini bisa menjadi sebagai tidak sah wudu. Sama dengan kalau bulu alis yang tebal. Kalau dalam basuhan itu dia sapu ni tak bisa sampai ke sini, itu dimaafkan juga dalam kitab ni. Bisa. Seperti itu. Dan ketiganya membasuh 2 tangan. Dan 2 perceraian sikunya. Maksudnya sampai siku ya. Tak sah. Makanya di dalam kesunahan kalau kita membasuh wudhu itu harus dilewatkan. Jangan pas-pas betul. Karena ini akan mendatangkan sakwaham. Maka kalau berwudhu sunnah lewat sedikit. Ya, lewat sini. Kalau di sini saya juga gang, bisa ada yang sebahagian belum basah. Jadi dilewatkan. Di sini. Kesunahan sama juga dan kaki. Sampai sini batasannya. Jangan di sini-sini betul. Karena ada mungkin nanti dalam longkungannya tidak kono. Tapi kalau hatinya mengatakan udah tepat itu udahlah. Tapi kalau dia asal lalu suatu saat ketika di dalam hitungan Allah, salat ini kan begini, koreksinya itu nanti kan ada yang sah, ada yang tidak, ada yang diterima, ada tidak. Ini tanya masalah mencuci sama mendegus. Dia mencuci, kan disuruh cuci kaki. Iya. Kau cuci kaki kan dirabuk. Iya. Ini siamnya aja. Itu mencuci kan. Ini dia tahu agak memang sikamnya gitu aja. Ada kat kono semua ni. Ini kaki tak pegang apa kayo. Ini tanya. Iya, menggosok-gosok hukumnya sunat. Ini tak ada digosok. Tak ada yang itu yang macam Iya, keran, sama keran. Kaki tak digabung. Apa dah sempurna apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna afdolnya tidak. Sah. Karena begini, tamsilan orang terjun ke dalam air. Niat berwudu. Ini ada sungai. Ketika dia hendak terjun tu niat basuh muka tu. Itu kan tidak ada apa? Itu. Tapi tidak sempurna karena tidak ada menggabung, menggosok, menyelah-nyelahi.
Begitu, seperti itu. Sunatnya saja itu ya. Dan sesuatu yang di atas keduanya daripada bulu, maksudnya di tangan-tangan tadi, model uang, model banyak hormon, bulu tobal, itu harus disampaikan juga, digosok. Dan dan jika lebat sekalipun, dan kuku jika panjang sekalipun, jadi kuku itu pun masuk. Makanya uang kalau ada kotoran kuku di sini tak sampai air di situ, maka wudhu tidak sah. Itu makanya kuku ini sunnahnya itu dipotong. Kalau di dalam kitab Hasya Bajuri dan kitab-kitab yang lain, dia ada mengutip bahasa di situ, walau di bawahnya dikatakan tidaklah betul itu. Tapi ada mengambil pendapat baik memotong kuku itu 3 hari. Senin, Kamis, Jumat. Senin, Kamis, Jumat. Selainnya itu bukan tidak boleh, tetapi tidak mendapatkan kesunatan. Senin kata kitab Bajuri itu sama dengan kitab I'anatul Talibin. Senin itu untuk mengusir kebodohan. Maka anak-anak sunat elok kalau dia tidak pandai, tidak hafal Quran, tidak cerdas, tidak kehilangan bonak, bodohnya potong hari Senin kuku, potong kuku hari Senin. Karena pertama Senin itu adalah hari lahir Nabi. Itu di dalam kitab Bajuri ada. Kalau hari Kamis itu kan amalan juga naik dari Kamis malaikat, maka sunnah puasa hari Senin dan Kamis. Hari Kamis bagi orang yang banyak utang, uang susah, itu potong hari Kamis. Karena rupanya menurut beberapa kajian kitab, ketika hari Senin Allah tahu kan pada badan manusia ni utamanya di ujung kuku, hari Senin segala kebodohan potong. Jatuh dia kuranglah. Berarti itu menurut kitab di dalam tulisan kitab Hasya Bajuri. Cuman kitab lain mungkin ada membantah, namanya mungkin dia tak dapat, mungkin ini udah dapat, ulama begitu biasa. Kalau hari Kamis di ujungnya tuh segala kemiskinan ditahu, karena tangan manusia ini beramal. Zikir juga tangan nih. Buktinya dalam surah Yasin tuh al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Udah sampai waktu kita. Habis. Belum. 7 menit lagi. 4 menit lagi. Dan terakhir hari Jumat itu untuk orang yang banyak penyakit. Itu disunnahkan begitu. Jadi segala penyakit ada upaya. Kalau orang ada penyakit, dia potong kuku hari Jumat. Itu. Tapi aku tidak dapat semua Ustaz. Potong 2 biji hari Senin. Potong 2 biji hari Kamis. Selebihan hari Jumat. Berarti sikit-sikit berkurang. Itu pilihlah khususannya begitu. Sekian sampai situ dalam 3 atau 4 menit ni ada tanya, dipersilakan. Makasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sah Pak. Tak sah. Karena anggota sujud.